Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Aila. Dan hari ini, aku dipaksa mengenakan gaun pengantin, milik kakak tiriku sendiri. Aku diseret melintasi lantai dingin ini. Mulutku dibungkam oleh ancaman. Tangisku yang putus asa, tak lagi didengar oleh siapapun. Ibuku. Ibu tiriku sendiri, yang menjambak rambutku begitu keras, memaksaku menjadi tumbal untuk menutupi aib keluarga kami yang hancur. Aku, Aila, harus menikahi pria asing yang berkuasa. Seorang pria yang bahkan tidak tahu siapa namaku. Pria yang seharusnya menjadi suami kakakku. Malam ini, aku akan menjadi pengantin pengganti. Bagaimana aku akan menjalani hidupku dengan kebohongan sebesar ini? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Sejak subuh, aku sudah berkubang dengan asap dapur. Di rumah kami yang terletak di sebuah gang di kawasan Laweyan, Solo, pagi ini seharusnya menjadi pagi perayaan. Aroma opor ayam yang gurih dan gudeg nangka yang manis menyebar ke seluruh penjuru rumah. Tapi bagiku, semua ini adalah dusta. Sebuah panggung sandiwara besar yang disiapkan untuk kakak tiriku, Bella. Bella adalah permata keluarga. Setidaknya, permata bagi ibu tiri. Dia cantik, manja, dan tahu cara mendapatkan semua yang dia inginkan. Aku Aila. Bayangan yang tidak terlihat. Anak dari istri pertama ayah yang sudah lama tiada. Tugasku hanyalah memastikan kehidupan mereka nyaman. Tanganku ini, yang seharusnya memegang buku kuliah, kini kapalan karena bekerja paruh waktu di toko roti, dan mengurus ayahku yang sakit-sakitan. Ayah. Itulah satu-satunya alasanku bertahan. Beliau terbaring lemah di kamarnya, tak berdaya sejak bisnis batiknya bangkrut. Dan kehancuran itu diperparah oleh ibu tiri. Dia menjerumuskan kami dalam tumpukan utang rentenir yang bunganya mencekik iman. Kami semua digadaikan. Lalu, ibu tiri pulang membawa kabar baik. Setidaknya, baik untuknya. Dia berhasil. Dia berhasil menjodohkan Bella dengan Arya. Aku tidak pernah melihat wajahnya. Arya adalah nama yang dibisikkan dengan ngeri sekaligus kagum. Pemilik jaringan toko emas, Sinar Abadi, yang cabangnya tersebar dari Jakarta hingga Surabaya. Pria yang katanya masih muda, namun dingin dan tak tersentuh. Dia setuju menikahi Bella. Dan yang terpenting, dia setuju melunasi semua utang keluarga kami detik itu juga, setelah akad nikah. Bella memamerkan perhiasan lamarannya. Ibu tiri tertawa puas. Ayah hanya membuang muka, batuknya terdengar semakin parah. Dan aku kebagian tugas mencuci piring kotor sisa pesta lamaran itu. Hari ini, hari pernikahan itu tiba. Aku sedang sibuk mengatur ratusan piring di pendopo, memastikan semuanya sempurna untuk pernikahan kakakku. Aku bahkan tidak diberi baju seragam. Aku memakai daster batik lamaku. Aila, cepat ambilkan minum untuk para perias. Jangan bikin malu keluarga. Suara melengking ibu tiri menembus udara pagi. Iya, Bu, jawabku pelan. Aku bergegas ke dapur, menahan perih di hatiku. Aku baru saja meletakkan nampan berisi gelas, ketika aku mendengar suara itu. Bukan lagi lengkingan perintah, tapi jeritan putus asa. Tidak mungkin. Aku berlari ke kamar rias Bella. Pemandangan di depanku membuat darahku serasa berhenti mengalir. Kamar itu berantakan. Gaun pengantin yang mahal teronggok di lantai. Para perias wajah berdiri pucat ketakutan. Dan ibu tiri, dia berdiri mematung di tengah ruangan. Tangannya meremas selembar kertas kusut. Dia pergi. Anak sialan itu. Dia kabur. Ibu tiri berteriak histeris. Riasan mahalnya mulai retak oleh keringat dingin. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Desisnya panik. Rombongan dari Jakarta sudah di jalan. Para penagih utang itu sudah menunggu di depan gang. Kita akan dibunuh. Kita akan dihabisi. Aku memungut surat yang dilempar ibu tiri.
Tulisannya terburu-buru. Bu, aku nggak bisa. Aku nggak cinta Arya. Aku pergi sama Rino. Maaf. Rino. Pacar Bella yang selama ini dia sembunyikan. Dia tega. Dia mengorbankan ayah. Dia mengorbankan aku. Napas Ibu Tiri memburu. Dia mondar-mandir seperti singa terluka. Matanya liar mencari jalan keluar. Lalu, matanya terkunci. Padaku. Sebuah firasat buruk menjalari sekujur tubuhku. Firasat yang membuatku ingin lari. Bu? Suaraku bergetar. Aila. Dia berjalan mendekat. Pelan. Kemari kamu. Aku harus cek opornya, Bu. Aku melangkah mundur, menabrak meja rias. Kemari aku bilang. Dia mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya menusuk kulitku. Dia mendorongku dengan kasar ke kursi rias. Kalian, bentaknya pada perias. Cepat. Dandani dia. Buat wajahnya mirip Bella. Sekarang. Tapi, Bu, ini kan beda. Salah satu perias mencoba protes. Diam. Kerjakan atau kalian tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Aku berontak. Enggak. Aku enggak mau, Bu. Ini gila. Lepaskan aku. Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Tapi lebih perih lagi tatapan mata Ibu Tiri. Kamu mau ayahmu mati di penjara? Hah? Bentaknya. Wajahnya hanya berjarak sejengkal dari wajahku. Kamu mau kita semua jadi gelandangan? Kamu mau tubuh ayahmu dilempar ke kali? Tapi itu Bella. Aku Aila. Nanti dia tahu. Dia tidak akan tahu. Potongnya cepat. Wajahmu akan ditutup cadar pengantin yang tebal. Tidak akan ada yang tahu bedanya. Yang penting akad itu terjadi. Yang penting utang kita lunas. Setelah itu, terserah. Enggak. Aku mohon, Bu, jangan. Aku menangis. Aku memohon. Pilih. Desisnya kejam. Kamu, atau ayahmu. Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti matiku. Aku terdiam. Tangisku berhenti berontak, berubah menjadi isakan pasrah. Aku melihat ke arah pintu kamar ayah yang sedikit terbuka. Aku bisa melihatnya di sana, duduk di tepi ranjang. Dia menatapku, air matanya mengalir. Dia menggelengkan kepalanya pelan, bibirnya bergetar ingin berkata, jangan, tapi kami berdua tahu. Kami sudah kalah. Aku menatap cermin di depanku. Aku tidak lagi melihat Aila. Yang kulihat adalah korban. 1 jam berikutnya adalah kabut penderitaan. Wajahku ditarik, dipoles, ditimpa riasan tebal yang terasa seperti topeng semen. Tubuhku dijejalkan paksa ke dalam gaun pengantin Bella. Gaun itu terasa dingin dan mencekik. Ingat, bisik Ibu Tiri tajam di telingaku, saat dia memasangkan cadar tebal yang menutupiku. Kain itu beraroma parfum mahal Bella, membuatku mual. Jangan bicara sepatah kata pun. Tundukkan kepalamu. Jangan menatap matanya. Anggukkan saja kepalamu. Setelah dia bilang, sah, hidup kita selamat. Tepat saat itu, suara deru mobil mewah terdengar semakin dekat. Mereka tiba. Rombongan pengantin pria dari Jakarta. Rombongan Arya. Jantungku serasa dicabut paksa. Dia di sini. Pria yang akan kunikahi. Pria yang tidak tahu bahwa pengantinnya adalah seorang penipu. Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya gaun ini akan robek. Tangan Ibu Tiri mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya menancap, seolah mengingatkanku. 1 gerakan salah, ayah taruhannya. Tundukkan kepalamu. Aila. Jangan lihat siapapun. Bisiknya tajam, tepat di telingaku. Aku menurut. Aku berjalan seperti robot. Cadar tebal ini adalah satu-satunya pelindungku. Aku tidak bisa melihat apa-apa selain lantai keramik di bawah kakiku. Aku bisa mendengar riuh rendah para tamu, suara yang seharusnya terdengar bahagia. Tapi di telingaku itu terdengar seperti paduan suara penghakiman. Aku didudukkan di sebuah kursi. Di sebelahku, aku merasakan hawa dingin. Bukan dingin pendingin ruangan. Ini dingin yang menusuk dari seseorang. Aku bisa mencium aroma parfum yang mahal.
Wangi kayu dan sesuatu yang tajam, sangat maskulin, dan sangat asing. Dia. Arya. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya menatap kedua tanganku yang gemetar di atas pangkuanku yang tertutup gaun. Semua sudah siap. Suara penghulu terdengar di depanku. Aku mendengar Ibu Tiri menjawab, "Siap, Pak Penghulu." Lalu aku mendengar suara yang paling menghancurkan hatiku. "Saya, ayah kandungnya, siap." Itu suara ayah. Lemah, bergetar, dan penuh keputusasaan. Ibu Tiri pasti telah menyeretnya keluar dari kamar, memaksanya duduk di sini, memaksanya menyerahkan putrinya sendiri dalam kebohongan ini. "Saudara Arya, Bin, apa Anda sudah siap?" tanya penghulu. Hening sejenak. Aku menahan napas. "Saya siap." Sebuah suara yang dalam, tenang, dan berat menjawab. Suara itu sempurna, jelas, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Suara itu seperti suara direktur utama yang sedang memimpin rapat, bukan seorang pengantin pria. Penghulu membacakan doa, lalu memimpin ayahku. Aku mendengar ayahku mengulang kalimat ijab dengan suara terbata, menahan tangis. "Putri kandung saya, dengan mas kawin tersebut tunai." Lalu, suara dingin di sebelahku itu kembali mengambil alih. Begitu lantang, begitu lancar. "Saya terima nikah dan kawinnya. Bella binti, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Bella. Dia menyebut nama Bella. Tapi akulah yang di sini. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Alhamdulillah. Kata sah itu menghantamku seperti palu godam. Selesai. Semuanya selesai. Aku bukan lagi Ayla. Aku adalah istri Arya. Aku adalah Nyonya Sinar Abadi. Aku adalah seorang penipu. Ibu Tiri langsung menarikku berdiri. "Cium tangan suamimu," perintahnya. Aku gemetar. Sebuah tangan terulur di depanku. Tangan yang besar, bersih, dengan jam tangan mahal melingkar di pergelangannya. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Dingin. Seperti memegang marmer. Aku menempelkannya ke dahiku yang masih tertutup cadar. Dia tidak bergerak. Dia tidak membalas. Dia hanya menarik tangannya kembali begitu aku selesai. Tidak ada pesta. Tidak ada resepsi. Tidak ada senyum. Setelah menandatangani beberapa berkas yang bahkan tidak kubaca, Ibu Tiri dan beberapa orang berbadan besar langsung mengawalku keluar rumah. "Bagus, Ayla," bisik Ibu Tiri. "Tugasmu selesai. Utang lunas. Sekarang, jadilah istri yang baik. Jangan permalukan kami. Jangan pernah katakan yang sebenarnya." Aku didorong masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam yang sangat mewah. Pintu ditutup. Seng. Aku duduk di kursi belakang. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku menatapnya. Dia sudah melepas peci hitamnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Rahangnya tegas. Hidungnya mancung. Dan matanya sedang menatapku. Bukan. Dia menatap lurus ke depan. Ke sopir. "Jalan," perintahnya. Singkat. Mobil melaju. Meninggalkan Solo. Meninggalkan rumahku. Meninggalkan ayah. Aku bahkan tidak diizinkan untuk berpamitan dengan ayah. Air mataku mulai menggenang lagi. Perjalanan dari Solo ke Jakarta terasa seperti 1000 tahun. Dia tidak bicara padaku. Sama sekali. Dia membuka laptopnya dan mulai bekerja. Suara ketikan di papan ketik adalah satu-satunya suara di dalam mobil selain deru mesin. Pendingin ruangan disetel begitu rendah hingga aku menggigil dalam gaun pengantin ini. Tapi aku terlalu takut untuk bersuara. Aku terlalu takut untuk sekadar meminta selimut. Aku hanya duduk diam di pojok, menatap lampu-lampu jalan tol yang berlalu. Aku ini apa? Barang yang baru saja dibeli? Jaminan utang yang berhasil dieksekusi? Kami tiba lewat tengah malam. Mobil memasuki sebuah gerbang raksasa di kawasan yang sepertinya sangat elit di Jakarta. Menteng, mungkin. Rumahnya bukan rumah. Ini istana. Minimalis, modern, terbuat dari kaca dan beton, tapi sangat besar dan sepi. Dia turun lebih dulu.
Aku mengikutinya seperti anak domba. Seorang pelayan membukakan pintu. "Selamat datang, Tuan, Nyonya," sapa pelayan itu sambil menunduk. Arya mengabaikannya. "Siapkan air hangat. Setelah itu kalian semua boleh istirahat. Jangan ganggu saya," katanya datar. Dia berjalan menaiki tangga. Aku mengikutinya. Kami masuk ke sebuah kamar. Bukan. Ini bukan kamar. Ini lebih besar dari seluruh ruang tamu rumahku di Solo. Semuanya berwarna abu-abu, hitam, dan putih. Sangat bersih, sangat rapi, dan sangat dingin. Dia melempar jas pengantinnya ke sofa. Melonggarkan dasinya. Dia masih tidak menatapku. Aku hanya berdiri mematung di dekat pintu, masih memakai gaun dan cadarku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, aku mengumpulkan sisa keberanianku. "Mas, maaf." Suaraku nyaris tak terdengar. Dia berhenti bergerak. Dia berbalik. Pelan. Dan dia menatapku. Benar-benar menatapku untuk pertama kalinya. Mata itu. Tajam seperti elang. Hitam pekat. Menembus cadarku. "Lepaskan cadarmu," katanya. Bukan permintaan. Itu perintah. Tanganku gemetar hebat. Jantungku serasa mau meledak. Ini saatnya. Dia akan melihatku. Dia akan murka. Dia akan mengusirku. Dengan jari-jari yang kaku, aku menarik kain tipis itu dari wajahku. Aku memejamkan mata, menunggu bentakan. Menunggu tamparan. Aku membuka mataku pelan. Dia hanya berdiri di sana. Menatapku. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Tidak ada amarah. Tidak ada emosi apapun. Wajahnya tetap sedingin es. Dia hanya mengamatiku, dari rambutku yang berantakan, riasanku yang mulai luntur karena tangis, hingga gaun yang kedodoran di tubuhku. Lama kami terdiam. Hingga akhirnya dia bicara. "Aku tahu kamu bukan Bella." Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai. Udara serasa terhisap dari paru-paruku. Tamat. Ini akhir riwayatku. Tuan. Tuan, maafkan saya. Aku langsung bersujud, menangis sejadi-jadinya di lantai marmer yang dingin. Saya dipaksa. Ibu tiri saya. Ayah saya sakit. Utang. Saya mohon jangan penjarakan saya. Saya mohon. Aku mengoceh tidak karuan, gemetar ketakutan. Aku menunggu dia menarikku. Membentakku. Tapi dia hanya berjalan melewatiku. Dia bahkan tidak melirikku yang bersujud di kakinya. Dia berhenti di depan pintu kamar mandi. "Aku tidak peduli alasanmu," katanya, suaranya tetap datar. "Pernikahan ini sudah terjadi. Uangnya sudah saya transfer lunas ke keluargamu." Dia berbalik sedikit. "Dengar baik-baik, siapapun namamu." Dia bahkan tidak menanyakan namaku. Sakit sekali rasanya. 1. Jangan pernah berharap aku akan menganggapmu sebagai istri. Pernikahan ini hanya status di atas kertas untuk tujuanku sendiri. 2. Kamar ini luas. Gunakan sisimu. Aku akan gunakan sisiku. Jangan pernah menyentuhku. Jangan pernah melewati batas ranjang sebelah sana. 3. Dan ini yang paling penting. Dia menunjuk sebuah pintu kayu kokoh di sudut kamar. "Itu ruang kerjaku. Area terlarang. Sekali saja kamu berani membukanya, apalagi masuk, aku akan pastikan kamu dan seluruh keluargamu di Solo menyesal seumur hidup." Dia mengambil bantal dan selimut dari lemari. "Aku akan tidur di sofa." Dia masuk ke kamar mandi. Aku ditinggalkan sendirian. Masih dalam gaun pengantin yang kotor. Terduduk di lantai yang dingin. Dia tahu. Sejak awal dia tahu. Tapi dia tetap melanjutkannya. Kenapa? Malam pertamaku, di istana yang megah ini, kuhabiskan dengan meringkuk di atas karpet beludru di kaki tempat tidur. Aku tidak berani menyentuh tempat tidur itu. Aku terlalu takut. Aku terlalu bingung. Aku menangis tanpa suara, hingga aku tidak punya air mata lagi untuk dikeluarkan. Hari-hari berikutnya adalah pelajaran tentang kehampaan. Aku terbangun di kamar mewah yang terasa seperti penjara es. Aku bangun bukan karena alarm,
tapi karena suara pintu kamar mandi yang ditutup pelan. Itu tandanya Arya sudah selesai bersiap. Dia tidak pernah tidur di ranjang. Dia konsisten tidur di sofa beludru di sudut ruangan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna di atas langit Jakarta yang sibuk, dia sudah rapi dengan kemeja mahal dan setelan kerjanya. Dia akan meninggalkanku yang masih pura-pura tertidur di atas ranjang raksasa yang dingin. Tidak ada, selamat pagi. Tidak ada, aku berangkat. Hanya ada suara langkah kaki yang menjauh, dan pintu utama yang tertutup. Rumah ini, istana di kawasan elit Menteng ini, dijalankan oleh para pelayan yang bergerak tanpa suara. Ada Bei Asih, kepala pelayan yang usianya sebaya dengan almarhum ibuku, dan beberapa pelayan muda lainnya. Mereka memanggilku, Nyonya Aila, tapi mata mereka penuh dengan kasihan. Nyonya, mau sarapan apa? Tanya Bei Asih di hari keduaku. Apa saja, Bei? Yang ada, jawabku pelan. Dia menghidangkan nasi goreng spesial, lengkap dengan udang dan telur mata sapi. Aku duduk sendirian di meja makan yang panjangnya bisa menampung 20 orang. Aku hanya memakan 3 sendok. Rasa maluku lebih besar dari rasa laparku. Arya tidak pernah makan di rumah. Atau setidaknya, tidak pernah makan bersamaku. Dia pulang larut malam, saat aku sudah harus kembali ke kamar. Sesuai perintah tidak tertulisnya. Aku akan mendengar dia masuk ke ruang kerjanya, pintu terlarang itu, dan seringkali aku tertidur dengan suara ketukan jarinya di laptop. Dia memperlakukanku lebih buruk dari pelayan. Pada pelayan, dia masih memberi instruksi. Padaku, dia hanya memberiku tatapan kosong. Pernah sekali aku mencoba membuatkannya teh jahe hangat saat aku lihat dia pulang dan tampak kelelahan. Aku memberanikan diri membawanya ke depan ruang kerjanya. Mas Arya, ini teh hangat, kataku gemetar. Pintu terbuka sedikit. Dia tidak keluar. Dia hanya menatapku dari celah pintu. Matanya dingin. Aku tidak menyuruhmu, katanya. Pintu ditutup kembali. Aku berdiri mematung di sana selama 5 menit, memegang nampan. Air mataku menetes, jatuh ke dalam cangkir teh yang mulai dingin. Sejak saat itu, aku tidak pernah mencoba lagi. Aku menjadi hantu di rumahku sendiri. Aku membersihkan kamarku sendiri, mencuci piring makanku sendiri, karena aku tidak tahan dengan tatapan kasihan para pelayan. Hidupku adalah rutinitas sunyi. Bangun, ditinggal, makan sendirian, menghindari ruang kerja, tidur. Lalu, di minggu kedua, neraka yang kukira sudah kutinggalkan di Solo, datang menjengukku. Aku sedang merapikan bunga di ruang tamu ketika Bei Asih datang dengan wajah pucat. Nyonya, ada tamu. Aku menoleh. Dan di sana, berdiri di pintu utama yang megah, Ibu Tiri dan Bella. Mereka menatap isi rumah ini dengan mata lapar, penuh kekaguman dan iri hati. Wah, desis Ibu Tiri, menyentuh guci keramik besar di lobi. Jadi di sini kamu tinggal sekarang, Aila? Enak ya, jadi nyonya besar. Bella, yang tampak sedikit kucel setelah petualangan kaburnya yang gagal, menatapku sinis. Dia pasti sudah kehabisan uang dan kembali merengek pada Ibu Tiri. Nggak kusangka, Aila, kata Bella, berjalan mengitariku. Pengganti sepertimu bisa tinggal di tempat semewah ini. Apa Arya sudah menyentuhmu? Oh, aku lupa. Dia tertawa mengejek. Mana mungkin dia mau. Dia kan maunya aku. Aku mematung. Ibu, Bella, ada perlu apa? Tentu saja ada perlu, potong Ibu Tiri cepat. Dia duduk di sofa mewah tanpa dipersilakan. Kami ini keluargamu. Wajar dong kami menjenguk putri kami yang sudah jadi istri orang kaya. Bella, Ibu Tiri memberi kode. Bella langsung menyebar, masuk ke kamar-kamar, melihat-lihat. Bu, jangan begini. Ini rumah Mas Arya. Rumah Mas Arya. Ibu Tiri tertawa keras. Ini juga rumahmu, kan? Berarti rumah kami juga. Kami ini yang sudah berjasa membuatmu ada di sini. Aila, jangan lupakan itu. Napasmu sesak. Aku tahu apa tujuan mereka. Lihat, Bu. Bella berteriak dari ruang tengah.
Televisinya besar sekali. Lebih besar dari dinding kamar kita di Solo. Aila, Ibu Tiri mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajah manis palsunya keluar. Kami ini butuh biaya hidup. Ayahmu butuh obat. Sejak kamu pergi, tidak ada lagi yang membiayai kami. Tapi, utangnya sudah lunas, Bu. Utang lunas bukan berarti kami bisa makan berlian, sentaknya. Arya itu suamimu. Minta padanya. Minta jatah bulanan untuk kami. Anggap saja, sebagai uang tutup mulut. Kamu tidak mau kan? Arya tahu kalau kamu menipunya. Aku tidak punya uang, Bu. Mas Arya tidak memberiku uang. Bohong, teriak Bella, yang sudah kembali. Kamu tinggal di sini, pakai baju bagus, masa tidak diberi uang? Jangan pelit kamu. Aila, kamu itu cuma pengganti. Sadar diri. Setiap kata, pengganti, yang keluar dari mulut Bella terasa seperti cambuk. Saya tidak bohong. Aku terisak. Dia bahkan tidak bicara padaku. Hahaha. Bella tertawa terbahak-bahak. Benar kan, Bu? Dia jadi istri tapi seperti janda. Dipajang doang. Kasihan banget. Enak zamanku. Kan? Walaupun kabur. Aku kabur sama orang yang aku cinta. Sudah, Bella, bentak Ibu Tiri. Aila, aku tidak mau tahu. Minggu depan aku akan datang lagi. Pastikan amplopnya sudah tebal. Kalau tidak... Ibu Tiri menyeringai. Aku sendiri yang akan bicara pada suamimu yang dingin itu. Aku akan ceritakan betapa menjijikannya kamu. Aku hanya bisa menangis. Aku terpojok. Aku dihina di rumahku sendiri. Ada keributan apa ini? Suara berat dan dingin itu seketika membekukan ruangan. Arya. Dia pulang lebih cepat. Dia berdiri di ambang pintu, masih memegang tas kerjanya. Matanya menatap tajam ke arah Ibu Tiri dan Bella, lalu beralih padaku yang sedang menangis. Ibu Tiri langsung berdiri, memasang senyum palsu termanisnya. Nak Arya, ini, kami datang menjenguk Aila. Kasihan, kami kira dia sendirian. Bella tampak sedikit takut, tapi juga genit. Halo, Mas Arya. Masih ingat aku, kan? Bella. Arya tidak menjawab. Dia berjalan melewatiku. Dia membuka dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, mungkin 1 atau 2 juta, dan melemparnya ke atas meja kopi. Biaya transport kalian, katanya datar, tanpa menatap mereka. Bei asih, antar mereka ke pintu. Pastikan mereka tidak pernah kembali tanpa izin saya. Wajah Ibu Tiri memerah. Dipermalukan. Dia menyambar uang itu dengan kasar. Ayo, Bella. Sebelum pergi, Bella menatapku dengan kebencian. Lihat, sampai kapanpun, kamu tetap sampah di matanya. Bisiknya, lalu berlalu. Pintu ditutup. Rumah kembali hening. Aku masih berdiri gemetar. Air mata membasahi pipiku. Aku dipermalukan di depan suamiku, oleh keluargaku sendiri. Aku menunggu. Menunggu dia membentakku. Menunggu dia memakiku karena membawa masalah ke rumahnya. Aku memberanikan diri menatapnya. Dia sedang menatapku. Tatapannya, aku tidak bisa mengartikannya. Bukan marah. Bukan kasihan. Tetap dingin. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang dalam. Lalu dia membuang muka. Jangan pernah menangis di depanku, katanya. Tangisanmu tidak ada harganya. Bersihkan ruang tamu. Saya tidak suka tempat ini kotor. Dia berbalik dan berjalan. Bukan ke kamarnya, tapi ke ruang kerja terlarang itu. Pintu itu tertutup. Terkunci. Aku ditinggalkan sendirian lagi. Hancur lebur. Dia tidak membelaku. Dia tidak mengusir mereka demi aku. Dia mengusir mereka karena mereka mengganggu ketenangannya. Dia melempar uang, seolah aku dan keluargaku adalah transaksi menjijikkan yang sama. Aku menatap pintu kayu yang kokoh itu. Ruang kerja Arya. Apa yang dia sembunyikan di sana? Kenapa tempat itu begitu terlarang? Rasa penasaran itu, untuk pertama kalinya,
mulai tumbuh lebih besar daripada rasa takutku. Bulan pertama pernikahanku berlalu seperti mimpi buruk yang panjang. Kunjungan Ibu Tiri dan Bella hari itu meninggalkan luka baru. Hinaan mereka, dan sikap dingin Arya yang melempar uang seolah kami adalah pengemis, menggores harga diriku sampai ke dasar. Aku semakin tenggelam dalam kesunyian istana ini. Aku adalah Nyonya Arya, tapi aku tidak punya akses ke apapun. Tidak ke hatinya, tidak ke kehidupannya, dan terutama, tidak ke ruang kerjanya. Pintu kayu kokoh di sudut kamar itu menjadi obsesi terlarangku. Setiap kali Arya masuk dan menguncinya, aku merasa ada bagian besar dari rahasia hidupku yang tersembunyi di baliknya. Kenapa dia menikahiku padahal tahu aku bukan Bella? Kenapa dia begitu dingin seolah aku adalah musuhnya? Apa yang dia sembunyikan? Kesempatan itu datang di suatu pagi di minggu kelima. Saya akan ke Singapura selama 2 hari. Ada urusan mendadak, katanya datar sambil mengenakan jam tangannya. Dia bahkan tidak menatapku. Iya, Mas, jawabku pelan. Dia berhenti di depan pintu kamar. Bi Asi sudah tahu semua kebutuhan saya. Rumah ini tetap berjalan seperti biasa. Lalu dia menoleh, tatapannya setajam pisau. Dan ingat, peraturan saya tentang ruang kerja saya. Jangan uji kesabaran saya, Aila. Dia menyebut namaku. Itu sebuah kemajuan. Tapi dia menyebutnya bersamaan dengan ancaman paling seriusnya. Aku mengangguk cepat. Saya mengerti, Mas. Pintu ditutup. Aku mendengar mobilnya meninggalkan pelataran rumah. Aku sendirian. Bei Asi dan pelayan lain ada di paviliun belakang. Mereka tidak akan naik ke area pribadi tanpa dipanggil. Rumah ini mendadak terasa terlalu besar, terlalu sepi. Keheningan itu menakutkan. Tapi rasa penasaranku jauh lebih menakutkan. Aku berdiri di depan pintu terlarang itu selama hampir 1 jam. Jantungku berdebar kencang. Aku teringat ancamannya, menyesal seumur hidup. Tapi aku juga teringat hinaan Bella. Sampah, pengganti. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku harus tahu. Aku harus tahu kenapa aku yang dipilih untuk neraka ini. Tanganku gemetar. Aku memegang gagang pintu. Kukira akan terkunci. Aku menarik napasku, bersiap untuk kecewa. Dan gagang pintu itu berputar. Pintunya tidak dikunci. Apakah dia lupa? Atau dia sengaja? Perlahan, aku mendorong pintu itu terbuka. Udara dingin dan aroma kertas tua bercampur parfum maskulin Arya langsung menyergapku. Ruangan itu gelap. Aku menyalakan saklar lampu. Ini bukan sekadar ruang kerja. Ini adalah perpustakaan pribadi. 1 dinding penuh dengan buku-buku tebal. 1 dinding lagi adalah kaca, menatap lurus ke taman belakang yang rapi. Meja kerjanya terbuat dari kayu solid, sangat besar, dan sangat rapi. Hanya ada laptop, beberapa tumpuk dokumen, dan sebuah foto. Bukan foto pernikahan. Bukan foto keluarga. Foto lanskap pemandangan gunung yang suram. Aku berjalan masuk. Merasa seperti pencuri. Aku mendekati meja. Tidak ada yang aneh. Semua dokumen tertutup rapi. Aku beralih ke rak buku yang menjulang tinggi. Buku-buku bisnis, hukum, filsafat. Tidak ada yang personal. Aku berbalik, merasa bodoh dan kecewa. Aku harus segera keluar sebelum ada yang tahu. Saat itulah tubuhku menyenggol sebuah meja kecil di sudut ruangan. Meja itu penuh dengan tumpukan buku-buku yang terlihat lebih tua. Sebuah buku bersampul kulit yang tebal, tergeletak miring di tumpukan paling atas. Senggolanku membuatnya kehilangan keseimbangan. Buku itu jatuh ke karpet beludru yang tebal. Astaga! Aku berbisik panik. Aku berjongkok untuk mengambilnya. Tapi saat buku itu jatuh, ada benda lain di belakangnya yang ikut terdorong dan jatuh bersamanya. Bukan buku. Sebuah kotak kayu kecil. Polos. Terlihat sangat tua dan warnanya sudah kusam. Sangat tidak cocok dengan kemewahan modern di sekelilingnya. Jantungku berhenti berdetak. Ini dia. Aku tahu ini dia. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kotak kayu itu. Tidak ada kuncinya. Aku mengangkat tutupnya. Napasmu tercekat. Isinya bukan emas. Bukan dokumen rahasia.
Di dalamnya, di atas lapisan kain bludru merah yang sudah pudar, ada dua benda. Yang pertama, sebuah foto. Fotonya sudah kuning dan retak di pinggirnya. Foto dua orang anak kecil. Anak laki-laki yang kurus, dekil, rambutnya acak-acakan, tapi matanya menatap tajam ke kamera. Dia mengenakan kaos yang jelas kebesaran. Di sebelahnya, seorang anak perempuan, lebih kecil, tersenyum lebar, memamerkan giginya yang ompong di bagian depan. Itu aku. Aku ingat senyum ompong itu. Itu aku, Aila, saat umurku sekitar 6 tahun. Lalu siapa anak laki-laki ini? Mataku beralih ke benda kedua di dalam kotak itu. Dan duniaku serasa runtuh. Sebuah jepit rambut. Berbentuk kupu-kupu. Terbuat dari plastik murahan. Warnanya dulu biru cerah. Sekarang sudah pudar menjadi putih kapur di beberapa bagian. Dan catnya terkelupas. Enggak mungkin. Air mataku mulai menetes. Aku ingat jepit rambut ini. Ini jepit rambut kesayanganku. Hadiah dari almarhumah ibu kandungku. Dan aku memberikannya pada seseorang. Sebuah kenangan yang terkubur begitu dalam, tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Halaman belakang rumah kontrakan kami yang sempit di Solo, jauh sebelum ayah bangkrut. Jauh sebelum ibu tiri datang. Ada seorang anak laki-laki pendiam yang tinggal di sebelah. Ari. Anak seorang tukang sol sepatu. Dia selalu diejek anak-anak lain karena bau kulit dan bajunya yang kotor. Tapi aku tidak peduli. Dia adalah sahabatku satu-satunya. Akulah yang selalu membelanya. Jangan ganggu Ari. Dia temanku. Teriakku pada anak-anak nakal itu. Lalu, hari itu tiba. Ari akan pindah. Katanya, dia akan ikut kerabat jauhnya ke Jakarta. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku berlari ke kamar, mengambil satu-satunya benda berhargaku. Aku memberikan jepit kupu-kupu ini padanya. Ini, buat Ari, kataku sambil sesenggukan. Biar Ari ingat Aila terus. Nanti kalau Ari sudah besar, Ari harus kembali. Ari harus jadi orang hebat. Ari kecil mengambilnya. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap jepit itu di tangannya yang kurus. Aku akan simpan ini, Ai. Selamanya, katanya dengan suara serius. Aku janji. Aku akan kembali. Aku akan jadi kuat. Dan aku akan menjagamu. Setelah itu, dia pergi. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku terduduk lemas di lantai ruang kerja Arya. Air mataku deras membasahi foto di tanganku. Ari. Arya. Ari. Arya. Nggak mungkin. Bisikku. Pria sedingin es itu? Pria kejam yang menghinaku? Pria kaya raya pemilik sinar abadi? Dia, sahabat masa kecilku? Apa yang kamu lakukan di sini? Suara itu. Bukan. Bukan suara dari ingatanku. Suara itu nyata. Dalam. Dingin. Dan penuh amarah. Aku membeku. Aku mendongak perlahan. Arya berdiri di ambang pintu. Tas kerjanya jatuh ke lantai. Wajahnya yang biasa datar, kini memerah karena amarah yang tak tertahan. Matanya berkilat menatapku. Lalu menatap kotak kayu dan jepit kupu-kupu yang kupegang. Dia tidak jadi ke Singapura? Atau dia kembali lebih cepat? Sudah kubilang jangan pernah masuk sini. Dia berteriak. Untuk pertama kalinya, aku mendengarnya berteriak. Suaranya menggelegar, mengguncang seluruh ruangan. Aku terlonjak kaget dan ketakutan. Aku menjatuhkan kotak itu. Jepit rambut dan foto itu tersebar di lantai, tepat di antara kami. Dia melangkah maju. Tatapannya terkunci pada jepit kupu-kupu itu. Aku mundur, tapi punggungku sudah menabrak rak buku. Tidak ada jalan lari. Keluar, desisnya. Suaranya kembali rendah, tapi jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Tapi aku sudah tidak peduli. Keputusasaan dan rasa sakit hati selama sebulan ini meledak. Enggak, kataku. Suaraku bergetar hebat. Aku menunjuk foto di lantai. Jawab aku dulu. Dia menatapku, terkejut karena aku berani melawan. Ini kamu, kan? Aku berteriak, air mataku mengalir deras.
Aku memungut jepit rambut kupu-kupu itu dan mengangkatnya. Ini jepit rambutku. Aku yang memberikannya padamu. Aku menatap matanya yang hitam pekat. Kamu Ari, kan? Dia terdiam. Rahangnya mengeras. Dia menatap jepit rambut di tanganku. Dan untuk sepersekian detik, seluruh amarah di wajahnya runtuh. Digantikan oleh sesuatu yang belum pernah kulihat. Sesuatu yang hancur. Keheningan di ruang kerja itu terasa memekakkan telinga. Hanya suara napasku yang tersengal bercampur dengan isak tangisku. Arya berdiri mematung. Matanya yang tadi berkilat marah, kini tertuju lekat pada jepit rambut kupu-kupu di tanganku. Jepit rambut pudar yang menjadi saksi bisu masa kecil kami. Rahangnya mengeras. Dia memejamkan matanya sejenak, dan saat dia membukanya lagi, topeng es yang selama ini dia kenakan retak. Hancur berkeping-keping. Pria yang berdiri di depanku bukan lagi Arya, sang pemilik sinar abadi yang angkuh. Dia adalah Ari. Anak laki-laki kurus dengan tatapan mata terluka yang kuingat dari halaman belakang rumahku di Solo. Bagaimana kamu bisa? Suaranya serak. Bukan lagi suara datar penuh perintah, tapi suara yang bergetar menahan emosi yang meledak. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Tanyanya, lebih pada dirinya sendiri. Jawab aku, teriakku lagi, meski suaraku lemah. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kalau kamu Ari, kenapa kamu pura-pura tidak kenal? Kenapa kamu begitu kejam? Dia tidak menjawab. Dia melangkah pelan. Bukan ke arahku. Dia berjalan ke dinding kaca, membelakangiku. Bahunya yang biasanya tegap, kini terlihat rapuh. Aku bukan pura-pura tidak kenal. Aila, katanya pelan, suaranya teredam. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia berbalik. Matanya merah. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Ya, aku Ari. Akunya. Sebuah pengakuan singkat yang menghancurkan seluruh duniaku, dan membangunnya kembali di saat yang bersamaan. Setelah aku pindah ke Jakarta, dia mulai bercerita, suaranya berat oleh kenangan. Hidupku tidak lebih baik. Kerabat jauh yang membawaku hanya menjadikanku pembantu. Aku bekerja di pasar, mengangkut barang, tidur di gudang. Selama 3 tahun. Aku menutup mulutku, tidak percaya. Lalu, lanjutnya, terjadi kebakaran besar di pasar itu. Aku menolong seorang kakek tua yang terjebak di dalam tokonya. Toko emas kecil yang hampir ludes. Kakek itu, dia pemilik toko sinar abadi yang asli. Dia tidak punya anak. Dia selamat. Tapi dia kehilangan istrinya malam itu. Ari menatap tangannya sendiri. Dia mengangkatku sebagai cucu. Dia memberiku nama baru, Arya. Dia menyekolahkanku. Dia mengajariku segalanya tentang bisnis. Dia memberiku kehidupan baru. Tapi, matanya kembali menatapku. Setiap malam, aku tidak bisa tidur. Aku selalu memegang ini. Dia menunjuk jepit rambut yang masih kupegang erat. Aku bersumpah. Saat aku sudah cukup kuat, aku akan kembali ke Solo. Aku akan mencarimu. Aku akan menepati janjiku. Aku akan menjagamu. Air mataku kembali mengalir. Tapi saat kamu kembali, kamu menghancurkanku. Menghancurkanmu. Dia tertawa. Tawa yang terdengar sangat pahit. Aku mencarimu selama 5 tahun terakhir. Aila. Sejak kakek meninggal dan aku mengambil alih sinar abadi. Saat akhirnya aku menemukan alamatmu, aku terlambat. Terlambat apa? Aku melihatmu. Matanya menggelap. Aku melihatmu di pasar, bekerja di toko roti itu. Aku melihatmu pulang ke rumah, dan dimaki-maki oleh seorang wanita. Aku melihatmu didorong oleh seorang gadis yang mirip denganmu. Aku melihatmu mengurus ayahmu yang sakit, sendirian, sementara mereka berdua pergi berbelanja. Dia berjalan mendekatiku. Aku ingin masuk, Aila. Aku ingin menarikmu keluar saat itu juga. Tapi aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Apa? Bisikku. Aku melihat ibu tirimu. Aku melihat Bella. Aku melihat keserakahan di mata mereka.
Aku tahu, jika aku datang sebagai Arya, sebagai pemilik sinar abadi, dan meminta Aila si anak tiri, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Mereka akan menjadi kamu sapi perah. Mereka akan menggunakanku. Mereka akan menggunakanku untuk menghancurkanmu lebih jauh lagi. Aku mulai mengerti. Sebuah rencana yang mengerikan mulai terbentuk di benakku. Jadi, Bella? Tanyaku gemetar. Jadi Bella, dia membenarkan. Aku harus punya alasan untuk masuk ke keluargamu. Aku harus punya alasan untuk memberi mereka uang dalam jumlah besar. Jumlah yang cukup untuk membuat mereka buta. Aku menyelidiki keluargamu. Aku tahu ibu tirimu gila harta. Dan aku tahu, Bella punya pacar rahasia bernama Rino. Aku tahu Bella tidak mungkin mau dijodohkan. Dia manja dan egois. Dia berhenti di depanku. Aku sengaja menawarkan diri untuk melunasi semua utang rentenir kalian. Aku tahu ibu tirimu tidak akan bisa menolaknya. Jadi, kamu tahu Bella akan kabur. Dia tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat. Tapi itu senyum yang menyakitkan. Aku tidak hanya tahu, Aila. Aku yang mengaturnya. Napasmu tercekat. Apa maksudmu? Rino, pacar Bella, tiba-tiba mendapat tawaran pekerjaan bagus di luar negeri seminggu sebelum pernikahan. Tiket dan visanya, semua sudah diurus. Lengkap dengan uang saku yang besar. Dari siapa? Dia menunjuk dirinya sendiri. Aku memasang orang untuk membisikinya, memanas-manasinya, meyakinkannya bahwa aku adalah pria tua kejam yang akan menyiksa Bella. Aku memberinya jalan keluar yang sempurna. Aku tahu, Bella akan mengambil umpan itu. Dia akan kabur. Aku mundur selangkah. Kamu menjebak mereka semua. Aku menjebak mereka, katanya tegas. Aku tahu, di hari pernikahan, ketika Bella kabur, ibu tirimu akan panik. Para rentenir, yang juga orang-orangku, akan datang menagih di saat yang sama. Ibu tirimu tidak akan punya pilihan. Dia terjepit. Dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menatapku dalam-dalam. Dan satu-satunya hal yang dia miliki adalah kamu. Dia akan memaksamu. Dia akan menjadikanmu pengantin pengganti. Aku adalah bagian dari rencananya sejak awal. Aku bukan kecelakaan. Aku adalah tujuannya. Tapi kenapa? Suaraku pecah. Kenapa kamu begitu dingin padaku setelah itu? Kenapa kamu menghinaku? Kenapa kamu membiarkan mereka datang dan menyakitiku? Amarah kembali terlihat di wajahnya. Dingin? Karena aku harus. Kamu pikir mudah bagiku, Aila? Menemukanmu lagi setelah belasan tahun. Tapi dalam kondisi seperti itu? Melihatmu menangis di malam pertama kita, bersujud di kakiku, ketakutan. Dia memukul rak buku di sampingnya. Aku benci diriku sendiri malam itu. Aku benci keluargamu. Aku benci ayahmu yang lemah karena membiarkan ini terjadi. Aku ingin memelukmu. Aku ingin memberitahumu semuanya. Lalu kenapa tidak kamu lakukan? Teriakku. Karena mereka belum selesai. Balasnya, suaranya meninggi. Karena ibu tirimu dan Bella. Jika aku langsung baik padamu, jika mereka tahu kamu bahagia, mereka akan curiga. Mereka akan tahu kamu adalah tujuanku. Mereka akan datang lagi, dan lagi, dan lagi. Memeras kita. Mengancam akan membongkar aib ini. Mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Dia menunjuk ke arah pintu. Saat mereka datang ke sini, saat Bella menghinamu dan menyebutmu pengganti, aku harus menahan diriku untuk tidak menghabisi mereka. Aku melempar uang itu bukan untuk menghinamu. Aku melempar uang itu untuk menghina mereka. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lebih berharga dari sampah di mataku. Aku harus membuat mereka percaya bahwa kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Bahwa kamu hanyalah kesalahan, jaminan yang terpaksa kuambil. Hanya dengan begitu, mereka akan berhenti mengganggumu. Mereka akan menganggapmu gagal, dan mereka akan pergi. Dia menghela napas panjang, meraup wajahnya yang tampak sangat lelah. Dan ruang kerja ini. Lanjutnya pelan.
Aku harus melarangmu masuk. Karena kotak ini. Dia berjongkok, memungut kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Dia memungut foto kami. Dan dia memungut jepit rambut kupu-kupu itu. Ini, katanya, suaranya pecah. Ini satu-satunya hal yang membuatku waras selama ini. Ini adalah hatiku. Ini adalah janjiku. Aku tidak bisa membiarkanmu menemukannya sebelum waktunya. Aku terlalu takut. Dia menatapku, air mata mengalir di pipinya. Seorang Arya yang dingin, kini menangis di depanku. Maafkan aku, Aila, bisiknya. Maafkan aku karena membuatmu menderita. Maafkan aku untuk semua malam dingin itu. Aku harus melakukannya. Ini satu-satunya cara untuk membebaskanmu dari mereka, selamanya. Ini satu-satunya cara agar Ari bisa menepati janjinya pada Aila. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis. Seluruh rasa sakit, takut, dan bingung selama sebulan ini, luntur. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang hangat. Aku melangkah maju. Dan untuk pertama kalinya, aku memeluknya. Aku memeluk suamiku. Aku memeluk Ari. Pelukan itu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku memimpikannya. Memeluk Ari. Sahabatku. Pelindungku. Suamiku. Tubuhnya kaku sejenak, terkejut oleh tindakanku. Lalu, pelan, sangat pelan, kedua lengannya yang kuat membalas pelukanku. Dia memelukku erat, seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Dia menenggelamkan wajahnya di lekuk leherku. Aku bisa merasakan bahunya bergetar. Dia menangis. Pria sedingin es ini, menangis untukku. Maafkan aku, Ai, bisiknya lagi, suaranya parau. Maafkan aku. SSSTTT. Aku mengelus punggungnya. Aku mengerti. Aku mengerti, Ari. Kami berdiri di sana, di tengah ruang kerja yang penuh rahasia, untuk waktu yang terasa abadi. Seluruh kepahitan, rasa takut, dan kesepian yang kurasakan selama sebulan terakhir, menguap begitu saja. Digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Aku tidak sendirian. Aku tidak pernah sendirian. Dia melepaskan pelukannya, tapi tidak melepaskanku. Dia memegang kedua bahuku, menatapku lekat. Matanya yang merah dan basah adalah mata yang paling jujur yang pernah kulihat. Aku tidak jadi ke Singapura, katanya. Aku tidak bisa. Aku berputar balik di bandara. Aku tidak tenang meninggalkanmu. Firasatku buruk. Aku takut kamu akan melakukan sesuatu. Seperti masuk ke ruang terlarangmu, tanyaku dengan senyum tipis di antara air mata. Dia tersenyum kecil. Senyum tulus pertamanya. Seperti itu. Dia mengusap air mataku dengan ibu jarinya. Tanganku kotor. Aila. Aku membangun semua ini di atas kebohongan. Aku memanipulasi semua orang. Termasuk kamu. Kamu melindungiku. Kataku tegas. Kamu menyelamatkanku. Ari. Satu-satunya cara yang kamu tahu. Kamu lihat sendiri kan, mereka seperti apa. Raut wajahnya kembali mengeras saat teringat Ibu Tiri dan Bella. Mereka, desisnya. Mereka belum selesai. Aku teringat ancaman Ibu Tiri. Dia bilang akan kembali minggu depan. Meminta uang. Aku tahu, kata Arya. Dia menarik napasku, kembali menjadi sang ahli strategi. Dan kita akan menyambutnya. Aku menatapnya bingung. Menyambutnya? Maksudmu, kita biarkan mereka masuk lagi. Kita biarkan mereka masuk, katanya. Tapi kali ini, bukan kamu yang akan mereka temui. Mereka akan menemui kita. Dia menggenggam tanganku. Sudah waktunya sandiwara ini berakhir. Sudah waktunya mereka tahu siapa nyonya rumah di istana ini. Minggu berikutnya adalah minggu yang paling aneh dalam hidupku. Arya tidak lagi tidur di sofa. Dia tidur di ranjang bersamaku. Meski masih ada jarak canggung di antara kami, kehangatan tubuhnya di sisiku adalah penghiburan terbesar. Dia mulai makan malam di rumah. Kami duduk berhadapan di meja makan raksasa itu. Tapi kali ini, tidak ada keheningan yang menyiksa. Kami bicara tentang masa kecil kami di Solo.
Tentang bagaimana dia bertahan hidup di Jakarta. Tentang bagaimana aku merindukannya. Dia menceritakan bagaimana dia membangun sinar abadi dari nol setelah kakek angkatnya wafat, sambil terus mencariku. Dia juga mempersiapkanku. Mereka serakah, Aila, katanya suatu malam. Dan keserakahan adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka akan datang dengan percaya diri, mengira kamu masih hantu ketakutan yang mereka kenal. Jangan takut. Aku di sampingmu. Hari itu tiba. Hari Sabtu. Aku sedang merangkai bunga, kali ini dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai pelarian. Ketika Bei Asi datang, wajahnya tegang. Nyonya. Tuan, mereka datang lagi. Jantungku berdebar. Tapi kali ini, bukan karena takut. Ini karena antisipasi. Arya keluar dari ruang kerjanya. Dia sudah rapi. Bukan dengan setelan kerja, tapi dengan kemeja kasual mahal berwarna hitam yang membuatnya terlihat semakin berwibawa. Dia mengulurkan tangannya padaku. Siap, Aila. Aku meletakkan gunting bungaku. Aku meraih tangannya yang kokoh. Siap, Ari. Kami berjalan ke ruang tamu. Bukan menanti seperti pelayan. Kami duduk berdampingan di sofa utama yang panjang. Tangan kami masih bertaut di atas pahaku. Suara langkah kaki angkuh dan suara tawa melengking Bella terdengar semakin dekat. Aila A. Kami data Aang. Mana sambutan untuk keluargamu? Suara Ibu Tiri menggema. Mereka berdua muncul di ambang ruang tamu. Dan mereka berhenti. Ekspresi mereka tak ternilai. Mereka melihatku. Duduk. Tenang. Mengenakan pakaian rumah yang bagus. Dan yang paling penting, mereka melihat tanganku yang digenggam erat oleh Arya. Arya. Yang ada di rumah di hari Sabtu. Yang duduk santai di sampingku. Apa-apaan ini? Desis Ibu Tiri. Senyum palsunya langsung luntur. Bella menatapku dengan iri dan bingung. Hei, kenapa kamu duduk di situ? Kamu. Saya duduk di sofa rumah saya sendiri. Bella. Bersama suami saya. Suaraku tenang. Aku bahkan terkejut mendengar suaraku sendiri bisa setenang itu. Ibu Tiri memulihkan dirinya dengan cepat. Dia pasti mengira ini sandiwara baru. Oh, jadi sudah berani sekarang? Sudah berhasil merayu suamimu? Ya? Bagus. Berarti, amplopnya pasti lebih tebal hari ini. Dia berjalan mendekati meja kopi di depan kami. Ayo, Aila. Jangan buang waktuku. Mana uang tutup mulutnya? Kamu tidak mau kan? Mas Arya di sini tahu betapa kotornya kamu? Menipu dia, menyamar jadi Bella. Aku baru saja akan menjawab, tapi Arya meremas tanganku pelan. Memberi isyarat. Uang tutup mulut. Suara Arya terdengar. Tenang. Tapi kali ini, ada nada geli di dalamnya. Untuk kebohongan yang mana tepatnya, Bu? Kebohongan yang saya ciptakan sendiri. Ibu Tiri membeku. Apa maksudmu, Nak Arya? Bella, kata Arya, beralih pada kakak tiriku yang kini terlihat pucat. Bagaimana kabarnya Rino? Pekerjaannya di luar negeri lancar? Tiket kelas bisnisnya nyaman? Wajah Bella berubah seputih kertas. Kamu tahu Rino? Aku tahu Rino. Aku tahu rekening banknya. Aku tahu siapa yang mentransfer uang agar dia bisa membawamu kabur. Tepat 1 hari sebelum hari pernikahanmu. Ibu Tiri terhuyung mundur. Tidak mungkin. Kamu. Ya, saya, kata Arya. Dia berdiri. Saya yang mengatur semuanya. Saya yang menjebak kalian dengan utang. Saya yang memastikan Bella kabur. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Jerit Ibu Tiri, panik. Karena dia. Arya menunjukku. Bukan. Dia merangkul bahuku. Karena tujuan saya dari awal, bukanlah Bella. Tujuan saya selalu Aila. Aila? Bella menjerit. Perempuan ini? Pembantu ini? Apa istimewanya dia? Dia bukan pembantu. Suara Arya berubah menjadi dingin menusuk. Dia istri saya. Dan dia adalah sahabat masa kecil saya.
Seseorang yang kalian tindas seumur hidupnya. Ibu tiri sadar. Dia sadar dia telah dijebak. Tapi keserakahannya masih lebih besar. Jadi ini semua sandiwara? Kamu menipu kami. Kamu. Saya? Arya tertawa. Siapa yang menipu siapa? Siapa yang datang ke sini 2 minggu lalu? Mengancam istri saya? Memerasnya? Menyebutnya sampah? Itu. Aila. Ini semua salahmu. Ibu tiri berbalik padaku. Matanya liar. Kamu anak tidak tahu diuntung. Kamu menjebak ibumu sendiri. Setelah semua yang kulakukan untukmu. Apa yang ibu lakukan untukku? Kataku. Akhirnya aku berdiri. Menghadapinya. Menjadikanku pembantu? Menjualku untuk membayar utang ibu? Memaksaku memakai gaun pengantin kakakku? Kamu. Dia mengangkat tangannya, hendak menamparku. Tapi tangannya tidak pernah sampai. Tangan Arya menangkap pergelangan tangannya di udara. Cengkeramannya begitu kuat hingga ibu tiri meringis kesakitan. Jangan, desis Arya. Pernah menyentuh istri saya. Dia menghempaskan tangan ibu tiri. Satpam, teriak Arya. 2 orang berbadan tegap yang sejak tadi berdiri tak terlihat di dekat pintu utama. Langsung masuk. Tunggu. Arya. Nak Arya. Maafkan kami. Ibu tiri panik. Dia berubah dari singa betina menjadi kucing pengecut. Kami salah paham. Kami hilaf. Ampuni kami. Aila. Tolong ibumu. Nak. Bicara pada suamimu. Kamu anakku. Aku menatapnya. Wanita yang telah membuat hidupku dan ayah menderita. Tidak, kataku pelan. Anda bukan ibuku. Anda tidak pernah jadi ibuku. Ibuku sudah meninggal. Aku menatap Bella yang menangis ketakutan di sudut. Dan kamu bukan kakakku. Kamu hanya orang asing. Bawa mereka, perintah Arya pada Satpam. Arya, kamu tidak bisa lakukan ini. Kami keluarga. Kami akan tuntut kamu. Jerit ibu tiri sambil diseret. Tuntut saya. Arya mengambil tablet dari meja. Dia menekan layar. Terdengar suara. Suara ibu tiri. Mana uang tutup mulutnya? Kamu tidak mau kan? Mas Arya di sini tahu betapa kotornya kamu? Menipu dia? Itu rekaman suara mereka. Hari ini. Dan ini, Arya melempar setumpuk kertas ke lantai. Bukti transferku pada Rino. Bukti pemalsuan utang yang kalian lakukan di Solo. Bukti pemerasan. Silakan. Bawa ke polisi. Kalian akan sangat menghemat waktu mereka. Wajah ibu tiri dan Bella hancur. Mereka kalah. Total. Mereka diseret keluar. Teriakan dan makian mereka menggema di rumah mewah itu. Lalu perlahan menghilang. Pintu ditutup. Seng. Aku berdiri di sana. Gemetar. Bukan karena takut. Karena lega. Selesai. Beban itu terangkat. Aku menoleh pada Arya. Dia sedang menatapku. Dengan senyum. Senyum Ari. Sudah selesai. Ai, katanya lembut. Mereka tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku berlari ke pelukannya. Menangis. Kali ini, tangis kebahagiaan. Pintu utama yang kokoh itu tertutup. Suara makian dan jeritan ibu tiri dan Bella menghilang, ditelan oleh dinding tebal istana ini. Hening. Keheningan yang tersisa terasa begitu pekat, begitu nyata. Aku masih berdiri gemetar. Bukan lagi gemetar karena takut. Ini adalah getaran kelegaan. Getaran karena beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundakku. Selesai. Semuanya benar-benar sudah selesai. Aku berbalik, menatap Arya. Dia sedang menatapku. Topeng esnya telah hilang selamanya. Yang ada di depanku adalah Ari. Sahabatku. Suamiku. Dengan senyum tulus yang begitu hangat. Sudah selesai, Ai, katanya lembut. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berlari ke pelukannya. Dia menangkapku. Memelukku erat. Aku menangis. Tapi ini tangisan yang berbeda. Ini adalah tangis pembebasan. Tangis kebahagiaan.
Aku aman. Akhirnya, aku aman. Malam itu, untuk pertama kalinya, kamar mewah yang dulu terasa seperti penjara es, berubah menjadi tempat perlindungan terhangat di dunia. Aku tidak lagi meringkuk di tepi ranjang, takut menyentuhnya. Aku tertidur dalam pelukannya. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang teratur dan tenang. Pria yang kutakuti selama sebulan penuh, ternyata adalah satu-satunya tempat teramanku. Paginya, aku terbangun oleh sinar matahari yang menembus tirai. Aku membuka mata. Dan dia masih di sana. Dia tidak pergi sebelum fajar. Dia menatapku. "Selamat pagi, Aila," katanya. Suaranya. Suara Ari. Bukan lagi suara datar yang menusuk, tapi suara pagi yang serak dan hangat. Air mataku menggenang lagi. "Selamat pagi, Ari," balasku. Kami sarapan bersama di meja makan besar itu. Bei Asih dan pelayan lainnya menyajikan makanan dengan senyum lebar yang tulus. Mereka tahu, aura di rumah ini telah berubah. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi hawa dingin yang mencekik. Di tengah kebahagiaan baru ini, satu kekhawatiran terakhir muncul di benakku. "Ari," kataku pelan, saat kami sedang berdiri di teras, menatap taman yang hijau. Ibu Tiri dan Bella sudah pergi. Tapi, Ayah. Wajahku kembali tegang. Ayah sendirian di Solo. Dia sakit. Mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka pada ayah. Bagaimana? Arya tersenyum tenang. Dia merangkul bahuku. "Aku tahu kamu akan mengkhawatirkan itu." Dia mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk menelepon. Dia menunjukkan sebuah pesan video singkat. Itu adalah ayahku. Sedang duduk di dalam sebuah kendaraan yang nyaman, diselimuti, dan di sebelahnya ada seorang pria berseragam perawat. Ayahku terlihat bingung, tapi tenang. "Ayah sudah dalam perjalanan ke sini." "Ai," kata Arya lembut. Aku menatapnya, tidak percaya. "Apa, kapan?" "Aku mengirim tim medis ke Solo sejak tadi pagi," jelasnya. "Tepat saat aku mendapat kabar ibu tirimu dan Bella sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Aku tahu hari ini adalah akhirnya. Tim yang menjemput ayah bukan rentenir. Mereka adalah perawat profesional dari rumah sakit terbaik di Jakarta. Mereka menjemput ayahmu dengan sopan. Membawanya ke sini dengan ambulans pribadi yang lengkap." Dia akan tinggal di sini?" tanyaku gemetar. "Tentu saja," kata Arya. "Dia ayahmu. Dia mertuaku. Dia akan tinggal bersama kita. Dia akan mendapatkan perawatan terbaik." Aku menangis lagi. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku menangis hari itu. Tapi ini adalah tangis syukur yang terdalam. Alhamdulillah. Terima kasih, Ari. Terima kasih. Sore itu, ambulans itu tiba. Aku dan Arya menunggu di depan pintu. Ayahku dipindahkan ke kursi roda. Dia tampak jauh lebih kurus daripada yang kuingat. Tapi matanya lebih jernih. Dia tidak lagi terlihat tertekan. Saat dia melihatku, berdiri di lobi mewah itu, tersenyum, dan menggandeng tangan Arya, air matanya langsung mengalir. "Aila, putriku." Suaranya parau. "Maafkan ayah. Ayah gagal melindungimu. Ayah membiarkan mereka." Aku berlari. Aku berlutut di depan kursi rodanya dan memeluk kakinya yang kurus. "SSSSTTT. Ayah nggak salah. Aila tahu. Yang penting ayah selamat. Yang penting ayah di sini sekarang bersama Aila." Aku berdiri. Arya melangkah maju. Dia berjongkok di depan ayahku, menyamakan tinggi mereka. "Selamat datang di rumah, Pak," kata Arya dengan suara penuh hormat. "Maafkan saya atas semua cara yang harus saya tempuh untuk membawa Aila. Sekarang, izinkan saya merawat ayah. Seperti dulu Aila merawat dan melindungi saya." Ayahku menatap Arya lama. Lalu dia meraih tangan Arya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah menjaga putriku." 6 bulan berlalu sejak hari itu. Istana di Menteng ini tidak lagi dingin. Rumah ini telah menemukan jiwanya. Rumah ini penuh dengan kehangatan. Ayahku semakin sehat. Berkat perawatan terbaik,
Beliau sudah bisa berjalan pelan-pelan menggunakan tongkat. Setiap pagi, aku menemaninya berjalan-jalan di taman, dan kami akan mengenang almarhumah ibuku. Bei Asih dan para pelayan kini bekerja dengan tawa kecil. Dan aku bukan lagi hantu. Aku menemukan diriku yang baru. Arya melihat buku-buku resepku yang kubawa dari Solo. Dia merenovasi satu area rumah, membangun dapur modern yang sangat indah untukku. Lebih besar dari toko roti tempatku bekerja dulu. Aku mulai membuat kue lagi. Bukan sebagai pekerjaan, tapi sebagai cinta. Aroma vanila dan mentega kini mengalahkan aroma parfum mahal di rumah ini. Suatu sore, aku sedang bersiap untuk makan malam. Arya masuk ke kamar. Dia tidak lagi memakai setelan kerja yang kaku saat di rumah. Dia hanya mengenakan kaos polo sederhana. Dia terlihat persis seperti Ari, hanya saja versi dewasanya. Dia memegang sesuatu di tangannya. Kotak kayu kecil itu. Ini, katanya. Dia membukanya. Di dalamnya, jepit rambut kupu-kupu yang pudar itu. Kurasa, sudah waktunya ini kembali ke pemilik aslinya. Aku duduk di depan meja rias. Dia berdiri di belakangku. Dengan jemarinya yang dulu terasa begitu dingin, kini begitu hangat, dia menyematkan jepit rambut pudar itu di rambutku yang tergerai. Aku menatap bayanganku di cermin. Aku, Aila, dengan jepit rambut masa kecilku yang rapuh. Arya menatap bayanganku juga. Dia menunduk, meletakkan dagunya di bahuku, memelukku dari belakang. Bagaimana penampilanku? Tanyaku pelan, menahan haru. Dia tersenyum di cermin. Senyum yang hanya untukku. Kamu terlihat seperti rumah, bisiknya. Dia menggenggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Aku bukan bayangan. Aku bukan tumbal. Aku bukan pengantin pengganti. Aku adalah Aila. Dan aku, akhirnya, telah pulang.